Halo, selamat datang kembali di podcast Reborn Station atau Repost. Oke, jadi untuk di episode kali ini kita mau bahas tentang seni. Wah, seni ya. Nah, sebenarnya untuk berbicara tentang seni ini banyak gitu loh elemen-elemennya. Karena seni itu abstrak, seni itu penuh filosofis, seni itu yang ya A B C D E sampai Z lah ya. Nah, untuk di kesempatan kali ini aku nggak sendirian karena aku bersama dengan Bapak Budi. Beliau adalah seorang pelukis, seorang maestro pelukis yang sudah mastering ya di dunia persenian gitu. Nah, untuk bisa gali-gali tentang Pak Budi dan tentang kehidupan seni, kita bisa langsung aja ya kita sapa bersama dengan Pak Budi. Ya, halo Pak Budi, selamat datang di Repost. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Kabar baik, Agus. Oke, siap. Kabar baik, semoga sejahtera kita semuanya ya teman-teman sekalian. Oke Pak, saya kenal Pak Budi ini kan sebagai sosok yang selalu memamerkan lukisannya gitu ya, seorang pelukis gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ini mungkin belum kenal nih, mungkin bisa kenalan dulu Pak Budi ini mulai menekuni dunia lukis-melukis itu mulai tahun berapa sih? Jadi, kan kalau nama saya Budi B, jadi saya lebih suka menyebut diri saya itu praktisi seni rupa. Jadi soalnya kalau disebut seniman itu rasanya kok banyak tanggung jawab. Jadi berat ya? Iya, saya secara profesional terjun ke pelukis maksudnya dari tahun 2015 ya. Jadi saya juga senang, selain melukis juga senang bikin patung, bikin ilustrasi secara manual ataupun digital ya, karena menurutku sesuatu yang diberi sentuhan seni itu akan jadi lebih baik, Lebih ada nilai estetikanya. iya. Oh gitu. Terus kalau yang selain seni disebutkan Pak Budi tadi seni manual dan digital tadi. Nah itu kalau yang digital seperti apa? Saya juga berkarya bikin ilustrasi secara digital, jadi jadi tidak pakai cat, maksudnya seperti tradisional, jadi dengan tangan yang iya, tangan belepotan ya. iya. Ya. Walaupun sebenarnya prosesnya itu sama, baik digital ataupun manual itu sama-sama, maksudnya sama-sama boleh dikata berat. Maksudnya kan kadang orang persepsinya sering lukisan digital lebih mudah daripada lukisan manual. Okay. Iya, sama juga, kita juga bikin sketch dulu dari nol, mewarna, bikin komposisi, cuma medianya kita alihkan ke digital. Oke. Berarti secara nggak langsung Mbak Budi emang sudah apa ya? Setidaknya tahu kenal betul lah tentang bagaimana seni manual, seni digital. Nah, Iya. terus Pak, hal itu juga menjadi tantangan bukan Pak? Ketika beberapa waktu belakangan ketika AI itu kan juga mereka membuat seni. Nah itu di salah satu artikel New York, sebuah seni lukisan itu benar-benar dijual dengan harga yang fantastis gitu. Nah itu kan dibuat oleh sebuah AI bukan manusia. Nah yang katanya itu seni atau seniman atau pelukis yang profesinya tidak akan memiliki tantangan, tidak akan menghadapi AI, tapi nyatanya benar-benar disaingi gitu sama AI. Nah seperti kayak gitu gimana Pak? Ya, jadi kan saya juga misalnya ngikuti perkembangan AI atau teknologi itu ya. Kebetulan saya juga pengurus di beberapa komunitas seni rupa di Surabaya seperti Koperjati,
Kolcai dan Garis Katuk yang kebetulan saya dirikan sendiri. Yang khusus Koperjati ini kan sebagai komunitas tertua di Surabaya, dia sudah berumur 22 tahun. Jadi di dalamnya itu orang-orang senior pelukis yang asalnya Jawa Timur yang sudah ada yang mendunia maksudnya karyanya. Jadi saya juga ingin mengenalkan bahwa selain lukisan secara tradisional, sekarang juga kita harus mengenal lukisan secara teknologi tadi itu ya. Kalau tentang bagaimana apakah AI bisa menggeser profesi pelukis, saya kira dulu waktu lukisan ada di zaman Renaissance misalkan, waktu foto pertama kali ditemukan semua pasti juga bilang wah foto pun pasti akan menggeser lukisan, tapi ternyata lukisan tradisional sampai kini pun masih bisa dihargai dengan bagus ya. Karena menurut saya karya seni itu baik apapun bentuknya ya, tradisional atau digital, dia itu adalah perwakilan dari senimannya, maksudnya pelukisnya. Jadi semisal saya lewat lukisan itulah saya memvisualkan bahasa saya, misalkan ekspresi saya. Jadi saya ingin menularkan apa sih yang saya rasakan waktu saya melukis. Jadi kalau misalkan orang menonton artwork saya itu bisa ikut merasakan itu, wah senang sekali. Oh gitu ya. Jadi mungkin itu yang membedakan antara seni yang dibuat secara digital, AI ya lebih tepatnya, dan dari goresan tangan sendiri, karena ada nilai tersendiri. Ya, bisa juga. Ya. Terus sebetulnya untuk menilai sebuah karya seni itu seperti apa sih, Mbak? Kayak ada orang yang mengatakan ini seni yang begitu fantastis, terus ada yang bilang ini seni biasa aja gitu. Itu kan seperti salah satu Verrocchio dari seniman Italia yang ada pisang cuma dilakban gitu loh Pak. Ya. Nah itu kan jadi sebuah tanda tanya untuk kita gitu, untuk menanyakan ini dibilang seni berat banget sih. Ada yang sampai bilang ini apa sih gitu. Sebenarnya untuk menilai kadar itu seni atau bukan itu titik poinnya gimana sih Pak? Jadi seperti lukis Italia yang banana tadi itu yang bisa bernilai sampai miliaran, hanya pisang ditempel, diisolasi di tembok itu ya. Ya gimana ya? Kalau menurut saya penilaian tiap seni itu memang personal. Jadi tiap karya itu ada segmentasi sendiri-sendiri. Misalkan abstrak ini dia punya keunikan tersendiri, misalkan dengan seni karya realis dia juga punya kelebihan sendiri. Jadi kalau orang menilai iki seni iki kenapa kok regane larang padahal mek ngene tok misalkan. Jadi karena mungkin orang yang melihatnya itu dia menilainya itu dengan rasa ya. Jadi yang bikin karya seni itu dia bernilai tinggi saat ketemu kolektornya, karena apresiannya itu merasa saat dia melihat karya seni itu merasa klop, maksudnya entah itu dia rasanya gaduh atau jadi dia bisa klop dengan karya lukisan itulah. Gitu ya. Berarti termasuk cerita di baliknya kayak gitu-gitu. Ya mungkin memang kalau karyanya Maurice tadi itu dia memang seorang pematung hiperrealis memang di sana. Jadi karya-karyanya itu kayaknya kalau saya tidak keliru itu dia lebih suka menyindir, maksudnya satir karya-karyanya. Jadi mungkin kalau yang di karya pisang itu dia memang lagi guyon mungkin. Jadi dia menyindir orang-orang ini loh,
aku bikin karya begini juga bisa mempunyai nilai seni tinggi gitu ya mungkin. Nah, nggak salah ya diberi judul komedian. Iya. Karena itu juga bagaimana ya, kita lihat juga ketawa juga sih, ini apa maksudnya. Terus Pak, kalau dari Pak Budi sendiri nih, kira-kira Pak Budi sejauh ini udah bikin berapa karya di seni di lukis? Berapa ya? Mungkin ratusan ya. Iya, karya bisa dilihat di IG saya. Wes, promosi. jangan lupa follow IG-nya Pak Budi teman-teman sekalian. Iya, di Budi kayaknya. Itu ya. Ya, jadi Ratusan ya. ya. Dari mulai 2015 itu. Dari mulai 2015-2016 ya. Kira-kira tapi nggak bisa diukur ya, kayak setahun berapa? Iya, Sesuai. nggak bisa diukur. Cuma saya misalkan kalau ya seperti tadi, karya seni merupakan perwakilan bahasa bagi saya. Jadi kalau pas lagi kepingin mengeluarkan unek-unek, kepingin, karena melukis juga bisa sebagai terapi loh. Jadi saat saya kepingin mencari kedamaian, itu bisa dengan melukis. Kalau mau ingin menceritakan sesuatu yang tidak bisa saya keluarkan lewat kata-kata, bisa saya visualkan lewat lukisan gitu ya. Jadi apalagi kalau lagi pikirannya banyak, wah banter ngelukis sih. Oh gitu ya. Semakin cepat, semakin banyak bahasa semakin cepat. Iya. Tapi ya lebih ke merefleksikan dirinya. Iya, itu karena maksudnya karya saya itu merupakan ekspresi saya. Terus Pak, kalau biasanya nih kan orang-orang seniman ya atau lukis gitu, mereka punya kayak sosok inspiratif gitu. Sebetulnya kalau dari Pak Budi, siapa sosok yang menginspirasi dalam mempengaruhi lah pola pelukisan? Banyak sebenarnya. Pada saat tahun antara 2015-2016 itu, setelah saya mencoba berbagai media ya, mulai dari bermacam cat, misalnya saya kebetulan ketemu sama masternya cat air di Indonesia. Jadi saya itu kok tertarik ya sama media cat air, karena salah satu keunikan pakai media cat air itu dia tidak memberikan ruang bagi kesalahan gores. Keunikannya itu, jadi misalkan kalau kita melukis keliru itu memang tidak bisa dibetulkan. Tapi bisa diarahkan. Iya, ya kalau pingin dibetulkan harus ganti kertas. Iya, jadi harus langsung jadi kalau cat air. Cuma setelah perjalanan waktu, karena menurut saya seorang perupa, bagi saya itu dia tidak boleh stuck itu, misalkan menetap. Karena kalau seorang perupa itu dia diam, maka ruang kreatifnya itu sudah habis. Ya, jadi ya saya ketemu banyak perupa senior, itu merupakan cara saya untuk mengembangkan diri, karena berkarya itu merupakan salah satu pengembangan diri saya. Jadi saya bisa menambah teknik, menambah gaya, menambah ide-ide, konsep. Akhirnya terus ngalir, terus kembang ya. Untuk misalkan seniman sekarang yang saya lagi gandrung itu ada seorang ilustrator dari luar negeri, namanya Thomas Ott. Ya, dia seorang ilustrasi, tapi karyanya itu kecenderungan monokrom hitam putih gitu ya. Jadi uniknya dia misalkan kanvasnya atau medianya itu dihitami dulu, nanti dia berkaryanya itu digores pakai cat putih, digores pakai ujung gitu. Jadi bentuknya ya itu lewat garis putih yang digores itu. Dan temanya selalu monokrom. Iya. Lagi seneng itu saya.
Oh gitu. Iya. Tapi tema monokrom itu emang kayak nggak pernah lekang oleh waktu ya. Iya, maksudnya dia kontrasnya keren lah, greget. Greget ya? Iya. Oke, I see. Wow, memang untuk dari sebuah seni nih, Pak, bagaimana perkembangan seni di dunia dulu ya? Maksudnya kayak di masa-masa Renaissance atau di masa Dark Era sampai sekarang di kontemporer, perkembangannya itu seperti apa sih, Pak? Beberapa tahun terakhir ini trendingnya ke karya kontemporer ya, maksudnya pop art. Memang apa ya, karena banyak karya-karya perupa muda itu dia lebih ke, mungkin karya pop art atau kontemporer itu lebih mewakili ekspresi mereka. Jadi banyak karya-karya kontemporer baru yang bermunculan, yang meskipun perupanya secara usia dia masih muda, tapi hasil karyanya itu keren-keren saya lihat ya. Kayak seperti di Art Hotel ini kan. Oh iya betul. Ya, dia saya suka karena Art Hotel merupakan apa ya, pensupport kesenian di Surabaya sudah lama kayak ya. Jadi sedangkan Surabaya sendiri itu sangat-sangat perlu ruang bagi perupa untuk berekspresi ya, memamerkan karya. Betul. Saya setuju dengan itu karena di terutama di art space ini itu selalu memajang karya-karya seni kontemporer. Tapi kayaknya belum lengkap ya, Pak. Kalau misalkan kita ini ngomongin art space, art hotel tanpa ada dari art hotel sendiri ya. Mungkin langsung aja ya kita undang ya, Pak ya. Ada Kak Bella selaku Marketing Communication Art Hotel TS Suite Surabaya. Halo Kak Bella, selamat sore. Sore apa nih? Iya, selamat sore deh. Halo, Kak, silakan duduk. Ya, itu sudah duduk ya. Sudah duduk duluan. Oke, Kak Bella. Nih Kak, jadi kita tadi tuh berbincang tentang seni gitu loh. Yes. Sama Pak Budi, beliau ini udah melalang buana lah tentang seninya. Ya, betul. Terus kita impress dengan Art Hotel ini benar-benar support sekali para seniman. Terima kasih. Belakang kita ini ada beberapa pajangan. Betul. Jadi mungkin bisa dijelaskan sendiri sih Kak, untuk konsep dari Art Hotel TS Suite ini membawa seni tuh gimana sih Kak? Oke, jadi kalau dari namanya aja udah kelihatan ya. Art Hotel itu singkatan dari Art plus Hotel. Okay. Jadi kalau di Surabaya sendiri kita itu termasuk satu-satunya hotel yang punya art space. Benar. Dan bisa dilihat ini adalah salah satu space yang ada di Art Hotel ya. Kita menyebutnya adalah art space di sini. Kita bekerja sama seniman-seniman nasional gitu. Dan mungkin nih ya untuk next kedepannya kita bisa bekerja sama dengan Pak Budi ya, Pak ya. Kita tunggu banget ya. Betul, karena di sini kita tidak membatasi untuk seni karya berupa apapun ya, mau itu seni pelukis atau seni kayak bisa dilihat belakang ini ada yang terbuat dari bahan kayu atau yang dari bahan kanvas dan segalanya. Kita tidak menutup itu, jadi kita benar-benar open karena kita juga mau nunjukin juga nih kalau misalnya seniman-seniman nasional di Indonesia ini juga karyanya keren-keren loh. Makanya kita mau menjadikan hotel ini juga sebagai wadah untuk teman-teman seniman kayak gitu. Siap, wow. Terima kasih loh. Terima kasih. Ini setelah ini lukisannya Pak Budi benar tereng di sini semuanya. Iya, ditunggu banget ya. Ditunggu banget ya. Oke. Mungkin dari situ setelahnya mungkin bisa ada lah nanti kong-kali-kong ya, nanti tentang pajang seni karyanya Pak Budi di sini. Oke, mungkin itu dulu dari kita. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian sudah menyaksikan episode Repost kali ini. Harapannya kalian bisa dapetin insight baru dan inspiratif tentunya di channel Repost. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.